Selamat malam, Kak. Selamat malam. Selamat bergabung ya pada sesi konseling online kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Faiza Anissa. Kakak bisa memanggil saya Faiza. Dan pada hari ini saya adalah konselor yang bertugas untuk menemani Anda pada sesi konseling online kita pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, nama kakak siapa ya? Halo Kak Faiza, nama aku Caca. Oh, halo juga Kak Caca. Salam kenal ya, Kak. Kak Caca ini biasanya nama panggilan apa bagaimana, Kak? Iya Kak Caca, udah nama panggilan. Oh, begitu. Oke, baik-baik. Berhubung sesi konseling kita dilakukan secara online nih, Kak. Kalau boleh tahu, Kak Caca sedang berada di mana nih sekarang? Kalau sekarang saya lagi ada di rumah sih, lagi nggak ada kerjaan apa-apa, jadi lagi nyantai aja sih Kak. Oh, oke oke. Kak Caca ini asalnya dari mana nih, Kak? Kalau aku asal Bengkulu Kak. Oh, di Bengkulu. Berarti Kak Caca ini tinggalnya di Bengkulu atau bagaimana ya, Kak? Kalau sekarang tinggalnya di Jakarta karena ikut orang tua. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, hobinya Kak Caca itu ngapain aja sih, Kak? Kalau hobi nggak yang gimana-gimana sih, masak paling, atau enggak beres-beres gitu, itu aja sih. Kurang lebih sama sih kayak saya, Kak. Kalau boleh tahu juga, kesibukan Kak Caca ini sekarang ngapain ya? Kalau saat ini kesibukan saya kerja di perusahaan swasta. Oh, kalau untuk kerjanya dilakukan secara WFH atau WFO ya, Kak Caca? Oh, kalau misalnya pekerjaan itu eh, dari kesempatan divisi saya itu 3 kali ke kantor dan 2 harinya itu kerja di rumah. Oke, baik-baik. Nah, sebelumnya saya mau bilang terima kasih karena di waktu kesibukan Kak Caca masih bisa nih menyempatkan diri untuk melakukan sesi konseling ini. Dan juga saya ingin menginformasikan bahwa semua yang Kak Caca ceritakan pada hari ini itu akan menjadi rahasia ya, Kak. Jadi, Kak Caca eh, dan saya hanya kita berdua saja yang tahu. Jadi, saya harap pada sesi konseling online kali ini, Kak Caca bisa menceritakan keluh kesah Kak Caca, meluapkan semuanya, dan permasalahan Kak Caca juga secara nyaman dan terbuka bersama saya. Nah, kalau begitu, masih ada yang belum jelas kah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Sudah jelas kah untuk saat ini? Oh, oke Kak Caca. Apakah Kak Caca sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Kak. Hari ini itu pengalaman konseling saya yang pertama kali. Oh, jadi baru pertama kali ya? Sebelumnya memang belum pernah. Oke, kalau begitu kita bisa langsung mulai aja nih Kak, sesi konseling kita pada hari ini. Oke Kak. Jadi, apa nih yang akhirnya membuat Kak Caca untuk memutuskan datang melakukan konsultasi bersama pihak profesional? Iya Kak, saya sendiri yang memutuskan untuk berinisiatif datang ke konseling karena saya merasa but- buntu banget terhadap masalah yang sedang saya alami sekarang ini, yaitu masalahnya bersama dengan partner saya Kak, dan masalah ini sudah berlangsung sangat lama Kak. Oke. Jadi tujuan Kak Caca melakukan konseling pada hari ini apa ya, Kak? Tujuan saya untuk melakukan konseling ini itu saya mau menceritakan tentang permasalahan saya bersama dengan partner saya dan juga saya sangat ingin eh, saat ini itu saya juga sedang merasakan banyak pressure gitu Kak dari semua sudut. Oh, baik-baik. Saya juga ingin tahu nih, harapan Kak Caca
setelah mengikuti sesi konseling ini apa aja Kak harapannya gitu? Kalau harapan karena ini baru pertama kali, eh, agak sedikit nervous juga. Saya saya sih ingin mendapatkan solusi, terus juga yang utama pengen banget ngerasa eh, kayak udah nggak ada beban gitu, lepas dari beban. Karena juga saya udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Kalau misalnya cerita ke teman itu jawabannya kayak eh, klasik banget gitu kayak sabar ya, terus habis itu kayak lo pasti bisa kok jalaninnya gitu-gitu, dimana jawaban itu tuh menurut saya tuh belum bisa membantu saya untuk keluar dari masalah, Kak. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Semoga nantinya sesi konseling kali ini bisa membantu Kakak dan juga membuahkan hasil yang Kak Caca inginkan ya secara maksimal. Oke, sebelumnya kan Kak Caca sudah memberitahu kalau sekarang ada masalah dengan partner Kakak ya. Apakah Kak Caca bisa menceritakan secara lebih lanjut dan detail? Jadi pelan-pelan aja nih Kak, gak apa-apa kok, santai aja. Eh, jadi permasalahan saya dengan partner saya itu, mm, kami ini menjalin hubungan sudah lumayan lama, 8 tahun ya Kak. Awalnya ya seperti hubungan yang awal-awal gitu kan, masih mulus gitu ya, nggak jarang terjadi konflik gitu-gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, karena hubungan kita juga sudah lumayan lama, eh, saya juga merasa sudah sangat cukup matang ya. Saya itu udah sering coba untuk meminta kepastian yang jelas terhadap hubungan ini Kak pada partner saya. Karena di usia saya yang udah 80 tahun, 28 tahun ini, eh, partner saya juga sama umurnya sama saya. Menurut saya sudah sangat cukup untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, Kak. Pernikahan gitu maksudnya, Kak. Oke, baik. Berarti nih emang udah lama ya hubungan Kak Caca ini ya? Iya, sudah lama. Namun permasalahannya adalah partner saya ini masih selalu menunda-nunda untuk memberikan kepastian. Seperti ia tuh selalu ngindarin topik. Kalau misalnya saya udah kayak bawa-bawa topiknya, eh, kalau misalnya saya sudah kayak ngode-ngode gitu, dia juga kayak ngindarin atau beri kayak ngasih-ngasih alasan. Eh, saya pun juga kalau membicarakan topik itu tuh pakai nada yang baik, kayak intonasi yang baik, tapi dia masih tetap ngeluarin banyak banget alasan Kak pada saya. Kak Caca berarti sering kali membicarakan mengenai jenjang yang lebih serius ya, yaitu pernikahan. Dan juga nih Kak Caca sebelumnya mengatakan bahwa partner kakak ini sering mengeluarkan banyak alasan di saat kakak membicarakan topik mengenai jenjang yang lebih serius tersebut ya. Bahkan kakak Iya, pakai nada yang sangat baik. Oke, kalau boleh tahu nih, alasan-alasan apa aja sih Kak yang dikeluarkan dari partner kakak ini? dia tuh bilang masih mau ngejar karir, mau sukses dulu gitu, dan baru siap ke jenjang yang lebih serius. Katanya sih kayak gitu Kak. Oke, baik. Jika masih ada lagi, Kak Caca bisa melanjutkan ya. Ingat bahwa sesi konseling pada hari ini dibawa enjoy, relax, Kak. Caca nggak usah nervous atau gimana. 4 bulan terakhir ini saya ngerasa tuh hubungan ini tuh sudah kayak toksik banget karena udah banyak perbedaan, konflik juga semakin banyak konfliknya, terus juga kami jadi sering berantem dan lain-lain. Sampai saya sudah kayak ngerasa benar-benar capek banget sama hubungan yang kita jalanin ini, dan saya ingin banget menyudahi hubungan ini juga, tapi partner saya itu selalu menahan saya untuk menyudahi hubungan kami ini. Terus bilang kayak, jadi kamu mau menyia-nyiakan hubungan 8 tahun kita ini? Seperti itu dengan intonasi,
yang sangat tinggi, bahkan terkadang ia juga sekarang suka main tangan gitu Kak sama saya. Oke, Kak Caca terlihat sangat merasa lelah, kemudian terlihat juga dari wajah Kak Caca ini ya. Habis itu saya juga mendengar kekecewaan yang mendalam, ketakutan, dan juga kegelisahan dari dalam suara Kak Caca. Dan jadi benar ya bahwa hubungan kakak dengan partnernya memang sudah terbilang toksik ya kak, seperti yang kakak sudah bilang. Apakah di saat partner kakak tersebut sudah meninggikan intonasi atau nada dan bahkan sampai bermain tangan nih kak, atau bisa dibilang abusive ya? Apakah Kak Caca ini mencoba untuk melakukan suatu tindakan perlawanan gitu? Sebenarnya saya tuh mau banget gitu ngelawan. Bahkan saya juga udah sering banget niat kalau misalnya dia kayak gitu lagi kepada saya harus bisa melawan. Nah, tapi kayak nggak tahu kenapa setiap hal itu terjadi lagi gitu, saya jadi ciut gitu Kak, dan kayak nggak bisa ngelawan. Jadi saya hanya diam, nerima, dan cuma bisa nangis aja gitu Kak. Baik. Jadi memang Kak Caca ini sudah ada niat yang kuat ya, namun susah untuk dilakukan ya Kak. Saya mengerti sekali Kak. Saya juga mungkin bisa nih merasakan apa yang Kakak rasakan ya. Dimana nih kita sudah mempunyai niat yang kuat, udah punya tekad yang kuat untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Namun ketika kita ada di situasi tersebut nih, tekad kita nggak tahu kenapa hancur aja, tekad kita yang udah kuat itu. Kemudian namun apakah sebelumnya Kak Caca juga sudah pernah bercerita atau curhat kepada teman dekat Kakak ataupun keluarga? Sejak ada masalah ini, saya itu jadi cenderung suka menyendiri gitu Kak. Bisa dibilang introvert gitu. Saya menutup dari lingkup sosial saya. Tapi waktu itu saya sempat bercerita dengan teman dekat saya, tapi yang kayak saya bilang sebelumnya, jawaban itu tuh kayak klasik gitu dan eh, masih menurut saya masih nggak membuahkan solusi gitu. Eh, jadi di sisi lain, saya juga memiliki seorang adik perempuan yang umurnya nggak jauh dari saya, Kak. Hmm, dan saya sangat dekat dengannya. Namun saya nggak mau kayak ngebebanin dia dengan cerita permasalahan saya ini karena dia sendiri lagi fokus untuk mendapatkan beasiswa kuliahnya. Jadi saya simpan sendiri aja Kak permasalahan ini. Iya iya. Jadi Kak Caca ini emang mendem aja sendiri gitu ya, nggak mau ngerepotin orang lain atau ngebebanin pikiran orang lain ya. Ya Oke, benar-benar. boleh. Apakah orang tua Kak Caca juga tidak tahu soal permasalahan ini? Jadi untuk sedikit informasi, kalau keluarga saya ini nih cukup otoriter terhadap adanya tuntutan yang tinggi. Contohnya itu kayak saya harus menikah sebelum menginjak kepala tiga, dan di satu sisi juga saya merasa memang sudah pantas untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius gitu ya Kak. Maka dari situ saya juga memilih untuk tidak bercerita kepada mereka karena eh, takut mereka tuh kayak malah ngasih beban lagi gitu kepada saya gitu Kak. Kemudian gelar sarjana yang saya miliki ini juga merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh besar terhadap keinginan saya untuk segera menikah Kak. Seperti yang diketahui, tumbuh dari keluarga yang memiliki tuntutan akan hal tersebut juga biasanya memiliki pemikiran dan prinsip setelah anaknya menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, lalu bekerja, kemudian hal yang eh, harus dilakukan seharusnya itu yaitu menikah gitu kan ya Kak. Oleh karena itu,
Ya, jadi ada faktor pendidikan serta tuntutan dari keluarga saya yang menjadi faktor utama terjadinya masalah yang sekarang saya alami ini, Kak. Oke, eh, baik. Berarti eh, dilihat juga Kak Caca ini mempunyai rasa ketakutan ya Kak, bahwa ketika Kak Caca menceritakan masalah ini kepada orang tua, respon mereka malah kecewa atau malah kayak ngasih tekanan atau pressure lagi ya ke kakak ya. Nah, lalu menurut pengetahuan Kak Caca nih, bagaimana sih background partner kakak nih kalau saya boleh tahu? Kalau background partner saya ini besar di keluarga yang broken home. Kedua orang tuanya sudah pisah dan partner saya ini ikut eh, sama ayahnya. Oh, seperti itu ya. Kalau saya boleh tahu juga, saat partner Kak Caca umur berapa ya kedua orang tuanya itu berpisah? Berpisahnya kedua orang tua partner saya itu terjadi saat kalau nggak salah pas dia 16 tahun. Jadi sudah cukup lama ya. Memang hubungan partner saya dengan ibunya itu kurang baik dan mereka juga nggak terlalu dekat gitu, Kak. Oh, oke oke baik. Seperti yang sudah Kak Caca ceritakan pada saya nih, menurut saya partner kakak nih sepertinya terlihat sangat takut untuk melakukan sebuah komitmen gitu, Kak. Dan saya rasa ia juga memiliki trauma yang cukup kuat ya terhadap suatu hubungan atau apa namanya pernikahan. Sehingga partner kakak ini selalu saja memberikan banyak alasan-alasan mengenai hal tersebut. Maka dari itu, ia terlihat memang belum siap akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dan mungkin partner kakak ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, Kak. Baik, kita bisa rehat dari beban kakak terlebih dahulu ya. Saya ingin tahu nih, untuk lingkungan pekerjaan kakak seperti apa ya, bagaimana? Adakah kesulitan yang kakak alami selama bekerja gitu, Kak? Untuk pekerjaan, kalau saat ini tuh saya sangat-sangat menikmati pekerjaan saya ya. Menurut saya juga orangnya sangat terbuka untuk bekerja dengan orang banyak maupun orang baru karena lingkup pekerjaan saya ini sangat-sangat positif, Kak. Dan saat ini tidak ada tekanan sih, Kak, kalau dari pekerjaan. Namun tekanannya itu ya munculnya itu dari permasalahan pribadi saya dengan partner saya ini, Kak. Hmm, wah, kedengarannya itu sangat seru ya. Berarti pekerjaan Kak Caca ini memang benar-benar cocok buat kakak. Dan juga saya dengar tadi kakak juga memiliki partner-partner kerja yang positif vibes dan sangat baik ya ke orangnya. Baiklah, kalau begitu, sebelumnya nih Kak, kan Kakak bilang kalau ada tuntutan permasalahan hubungan dari kedua orang tua Kakak ya. Kalau boleh tahu, selain adanya tuntutan nih Kak, ada lagi kah permasalahan atau tekanan-tekanan gitu dari keluarga Kakak? Sebenarnya keluarga saya ini walaupun otoriter tapi mereka berdua ini cukup suportif ya terhadap saya dan juga adik saya. Mereka ini selalu dukung apapun yang kami lakukan selagi itu membuat kami senang dan nggak ngerugiin siapapun gitu ya. Eh, dan kedua orang tua saya ini juga sangat humoris. Saya dan adik saya pun tipe anak yang penurut terhadap orang tua, tapi tekanan untuk menikah ini menurut saya kayak benar-benar ngebebanin dan berat banget untuk saya gitu, Kak. Hmm, memang terlihat keluarga Kak Caca ini keluarga yang cukup harmonis ya Kak dan baik gitu hubungannya. Kak Caca sendiri juga orangnya penurut gitu. Oke,
Kemudian terlihat juga bahwa Kak Caca memang sudah tidak tahan lagi gitu dengan kondisi permasalahan yang dialami sekarang ya Kak. Namun mohon maaf nih Kak, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Kakak nih pernah berpikiran atau ada niatan untuk mencoba menyakiti diri sendiri gitu, atau bahkan maaf mencoba menggunakan obat-obatan terlarang dikarenakan emosi yang tidak terkontrol karena masalah yang sulit dilalui sekarang ini, Kak? Eh, iya, saya pernah mencoba untuk menyakiti diri saya sendiri akibat masalah yang saya hadapi ini itu nggak selesai-selesai gitu ya. Saya menganggap diri saya ini tuh udah berantakan banget, dimana saya eh, menangis tuh hampir tiap hari dan terkadang juga saya sangat sulit banget untuk mengontrol emosi saya. Jadi, Eh, bisa dilanjut. Meskipun masalah yang saya hadapi adalah masalah yang berat bagi saya, tapi saya nggak pernah nyentuh kayak obat-obatan terlarang atau alkohol gitu ya. Namun tentunya eh, yang saya saat ini rasakan itu perasaan perasaan sedih sangat berlarut-larut gitu Kak. Eh, Serta cukup takut untuk bertemu banyak orang gitu. Jadi saya lebih milih untuk menarik diri dari lingkungan masyarakat gitu Kak. Jadi Kak Caca ini memang ada niat dan sempat ada percobaan untuk menyakiti diri sendiri ya. Kemudian Kak Caca juga menjadi individu yang introvert ya. Kak Caca bilang tadi menarik diri dari lingkungan masyarakat. Selain itu, Kak Caca juga merasa seperti sudah sangat hancur ya Kak ya. Apakah permasalahan Kak Caca ini memberikan efek atau dampak kepada pekerjaan dan lingkungan sosial sekitar kakak ini? Dibilang bisa sangat 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 berdampak ya Kak, karena dimana tadinya saya tuh orangnya orang yang bersemangat gitu, dan saya juga orang yang perfeksionis, terus juga produktif. Namun karena adanya masalah ini, saya jadi menjadi tidak produktif. Tentunya saya menjadi sulit untuk berkonsentrasi gitu saat mengerjakan tugas-tugas, menjadi lebih tertutup dari biasanya, dan juga lebih sering diam gitu, menyendiri gitu, Kak. Berarti memang sudah banyak perubahan nih Kak ya di dalam diri Kak Caca yang tadinya Kakak ini senang bersosialisasi ya, kemudian pekerjaan juga produktif, bergaul. Sekarang karena adanya masalah ini Kak Caca menjadi orang yang introvert ya Kak ya. Kak Caca tidak berenergi, seperti lelah, tidak berdaya. Kemudian saya juga mendengar nih banyak frustasi dalam suara kakak. Kak, kalau begitu, saya ingin memberitahu sekali lagi bahwa perasaan kakak saat ini sangat-sangat terbilang valid ya, Kak Caca. Dan juga saya salut dengan keberanian Kak Caca untuk datang dan menceritakan semua masalah kakak secara terbuka dan Kak Caca juga terbilang cukup santai ya, nggak terlalu nervous bersama saya saat ini merupakan sebuah keberanian yang sangat tinggi ya Kak. Karena terbilang masih banyak orang nih Kak di luar sana yang takut dan enggan untuk melakukan konseling karena malu atau bagaimana. Kemudian, apakah masih ada yang mau Kak Caca ceritakan lagi kepada saya? Untuk saat ini sepertinya sudah cukup Kak Faiza. Oh, oke. Kalau begitu, untuk semua permasalahan yang sudah Kakak ceritakan hari ini, kesimpulan juga saran yang bisa saya berikan kepada Kakak yaitu
memang betul partner kakak ini terlihat memang sangat-sangat belum siap untuk melangkah kepada jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan, di mana bisa dilihat kemungkinan partner Kak Caca ini memiliki trauma yang cukup kuat dan mendalam terhadap hubungan, yaitu untuk menjalani sebuah komitmen, Kak. Dan saya menyarankan agar kalian untuk mengikuti sesi konseling secara bersamaan, Kak. Tetapi akan lebih baik nih apabila partner Kakak melakukan sesi konselingnya terlebih dahulu, kemudian baru kalian berdua melakukannya secara bersamaan. Nah, saat sudah melakukan sesi konseling tersebut, harapan saya kakak bisa mendapatkan jalan keluarnya dari permasalahan kakak dan partner kakak. Untuk saat ini, sebaiknya kakak melonggarkan waktu dan menyisihkan waktu seperti kakak bisa rehat, melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat, Kak. Jangan bersedih berlarut-larut. Kemudian juga yang terpenting istirahat yang cukup, Kak. Pola makan dijaga, tidur yang cukup. Nah, agar pikiran kakak juga dapat memproses lebih baik dan sehat gitu, Kak. Baik, kalau begitu, sepertinya waktu untuk sesi konseling online kali ini sudah habis ya, Kak. Saya merekomendasikan untuk Kakak melakukan sesi konseling kedua bersama saya jika Kakak membutuhkannya ya. Baik, Kak Faiza. Oke, karena sekiranya sesi konseling online kita sudah cukup, kita bisa akhiri sesi ini sampai di sini ya, Kak. Untuk sesi konseling berikutnya, kita bisa mencocokkan jadwalnya ya, Kak, terlebih dahulu dengan jadwal saya dan juga jadwal partner Kak Caca ya. Dan akan saya infokan lebih lanjut lagi via chat ya, Kak Caca. Baik, Kak Faiza. Oke, terima kasih banyak ya Kak Caca udah ngeluangin waktunya. Semoga masalahnya cepat kelar. Sampai Amin. kembali di sesi konseling yang kedua ya Kak. Terima kasih kembali, Kak Faiza. Malam Kak Caca. Malam juga.